sih, belum yang syuting sinetron belum. Cuman mungkin kayak podcast kayak gitu-gitu. Terus insya Allah mau ada project juga. Maksudnya bukan project belum syuting sinetron, cuman eh ya lagi sibuk gini-gini aja sih paling gitu. Tapi tawaran atau kamu sudah mulai ada pitching gitu, casting gitu-gitu belum sih? Udah kemarin udah sempat casting. Sebenarnya juga apa namanya ada tawaran juga, cuman mungkin jadwalnya nggak ketemu. Jadi harus di turning down dulu gitu offeringnya. Semoga nanti ada lagi ya. Gitu. Nah untuk kamu yang sempat vakum dari dunia acting, Mm-mm. mungkin gimana sih sekarang kamu mencoba lagi memperdalam intuisi dalam acting? Ada usaha-usaha khusus nggak sih? Kalau aku memang alhamdulillahnya dari awal aku masuk entertain tuh memang semua acting dan segala macamnya itu aku otodidak sih. Jadi memang enjoyment aja sih sama hal-hal kayak gitu. Nggak pernah, waktu kecil pernah jadi pemalu segala macam gitu-gitu. Cuman seiring berjalannya waktu akhirnya terbiasa sendiri. Jadi udah nggak ada yang aneh atau gimana gitu, udah nggak ada sih. Yang paling dirindukan dari lokasi syuting apa sih? Paling ini sih kayak ngumpul-ngumpul sama kru-krunya, bercanda-bercandaannya, terus juga kadang-kadang kan namanya kita kan kalau udah stripping tuh ngantuk banget ya. Terus itu suka ngantuk-ngantuk itu suka ada hal-hal yang hal-hal yang lucu gitu yang kejadian, lebih ke kangen-kangen kayak gitunya sih. Kalau nanti ada tawaran mungkin kata lebih pengen film dulu atau sinetron? Kalau untuk sekarang kayaknya aku pengennya sinetron sih, pengennya karena aku ada beberapa goals yang harus aku capai di 2025. Sebenarnya dua-duanya mau-mau aja. Cuman kalau pengennya banget sebenarnya sinetron sih gitu. Eh capek tapi hasilnya lumayan. Jadi apalagi kalau misalnya panjang kan banyak istilahnya banyak goals yang goals aku di 2025 tuh bisa banyak yang kegapai gitu kalau misalnya aku dapat project sinetron. Cuman kan balik lagi harus lihat jadwal kan untuk sekarang gitu. Jadi ya kalau jadwalnya memungkinkan ya aku pasti ngambil sinetron sih. Kita bicara 2025 nih tadi. Kita bicara goals. Yes. Mungkin resolusi apa sih yang ingin kamu kejar, target-target apa? Pokoknya di 2025 tuh yang pertama udah pasti masih sama seperti kemarin. Kalau istilahnya aku dikasih rezeki yang berlebih, ya aku ingin berbagi lebih banyak lagi ke sekeliling aku. Terus-terusan istilahnya aku yang seperti itu semoga tidak akan berubah sampai ke depan waktunya gitu. Semoga akan selalu seperti itu lagi gitu. Seperti apa? Ya membantu orang-orang yang membutuhkan lah gitu. Resolusi aku akan terus tetap setiap tahun harus seperti itu. Dan yang kedua masih dengan yang sama, aku harus punya mobil. Gak usah mobil baru nggak apa-apa. Yang penting mobilnya bisa dipakai. Karena kan aku sekarang kerja kemana-mana jauh. Jadi kalau pakai mobil orang terus kan kayak minjem terus kan gak enak ya. Jadi kayak ya semoga aja bisa dapat kaki sendiri gitu buat kerja, sama ada rumah juga yang pengen digapai. Kecil-kecilan gak apa-apa, yang penting tanahnya punya nama sendiri gitu. Sama pengen lebih apa ya, pengen lebih enjoyment aja sih, pengen banyakin nabung, pengen banyakin investasi lagi, pengen banyakin gedein mau jajan lagi gitu. Karena pengen baru ada rencana mau bikin rencana apa cabang mau jajan di Jakarta gitu. Artinya 2025 ini juga mau jajan jadi konsentrasi kamu sendiri gitu. Betul, betul. Cuman balik lagi kan kalau mau jajan sudah aku serahkan sekarang, untuk sekarang sementara itu aku serahkan ke tante sama omku yang pegang. Jadi semisalnya pun nanti ada penambahan cabang atau gimana baru aku ikut ngurusin lagi, karena sekarang kan tante sama omku lebih kayak nyuruh nyuruh aku untuk fokus sama dunia aku yang sekarang, kerja, kesehatan. Karena aku juga lagi kurang enak badan nih, today. Gitu, kayaknya lagi ngedrop gitu ya. Jadi mereka lebih kayak udah nggak usah dipikirin mau jajan kita yang pegang, kamu fokus aja sama kerjaan kamu. Gitu. Tapi kan biasanya kalau bisnis nggak dipegang sendiri, owner tuh agak kesulitan untuk memonitoring. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Mungkin menjaga memonitor penjualannya, menjaga kualitasnya sendiri. Karena kalau kalau monitorin tentang mau jajan itu kan kita memang punya grup tersendiri ya
di WhatsApp, terus Instagramnya pun aku yang pegang. Jadi kalau aku lebih megang ke social medianya kalau untuk sekarang. Tapi kalau untuk dapur dan segala macam itu memang dari awal sudah aku percayakan ke tante aku gitu. Jadi apapun progres yang ada di Mojajan, problemnya atau apapun itu pasti kita share di grup. Nanti kita berunding. Nah aku tuh kadang ketemu, aku cari jadwal yang kosong misalnya kayak 2 atau 3 hari, aku pulang untuk rundingin itu gitu. Gitu sih. Untuk menambah outlet tadi, menambah cabang, kamu buka sendiri dengan model kamu lagi, atau sudah ada yang investor datang untuk Kalau doain ya semoga ada ya, kalau ada investor ya lebih baik lagi karena mungkin pembukaan temanya tentang Mojazan ini kalau misalnya ada investor mungkin lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Cuman kalau memang tidak ada, ya itu balik lagi. Aku lagi nabung juga buat Mojajan juga gitu ya. Paling buka konsepnya sama booth juga di pinggir jalan. Yang penting aku lebih ke marketnya sih. Marketnya semoga marketnya tuh bisa kena gitu di daerah yang mau aku buka. Kayak gitu sih paling. Karena banyak banget di IG, di lain-lainnya, di aplikasi lainnya juga kayak, Kak buka dong di Jakarta, aku kejauhan kalau ke Bojong gitu-gitu. sudah ada target nggak? Mungkin akan buka di mana, melihat tadi Sudah, dengan pasarnya dituju. sudah. Hilalnya sudah kelihatan sih pengen buka di mana. Intinya Jaksel sih. Jadi anak-anak Jaksel siap-siap aja. Ya doain aja mau ini secepatnya ya, secepatnya insya Allah buka di Jakarta gitu. Tapi tetap kita mau punya mobil dulu karena kan kalau masalah dapur itu, masalah mau jajan ini kan masalah dapur tanteku lebih mempertahankan kualitas dan rasa kan kayak gitu. Jadi lebih baik kayak kita perlu mobilitas dari Bogor untuk nganterin stok ke Jakarta gitu. Jadi tetap yang harus digapai ya mobil dulu. Cuman ya setelah mobil baru kita buka cabang gitu. Aku manajerku ada hire orang gitu, orang punya mobil gitu. Karena orang-orang juga ngiranya itu mobil aku. Netizen ngiranya aku udah beli mobil, so bilang ya ampun, alhamdulillah kalau bisa aku udah beli mobil. Cuman belum saat ini belum, masih nabung kok. Tapi ya insya Allah dalam waktu dekat lah. Iya, kita sewa mobilnya gitu. Per hari, per setiap aku ada kerjaan, terus pakai mobil ini ya gitu bayarnya. Gitu. Kalaupun nanti ada rezeki akhirnya alhamdulillah, mobil seperti apa sih yang kamu pengen? Kalau aku sebenarnya dibilang mau pengen banget mobil apa nggak ada, tapi aku usahakan jangan mobil kecil sih, karena kan aku kan tinggi ya, jadi aku kemarin sempat kayak kalau aku ngambil mobil kecil nanti kakiku pasti mentok. Cuman karena even aku kurus pun atau gemuk ataupun kurus nanti kan memang kakiku panjang. Jadi kalau kayak mobil yang yang disewa sama manajerku sekarang aja kan mobil kecil. Jadi kakiku tuh sering kram karena mentok gitu. Jadi kayak ya kemarin aku udah ngeliat-liat juga, aku sih pengennya nyari ada mobil yang aku pengen Outlander Sport tapi yang bekasnya, jadi nggak perlu yang barunya karena kalau nggak salah yang bekasnya tuh masih ada yang di bawah 100, masih paling mahal 100 gitu. Itu aku nggak tahu tahun berapanya ya. Dan mobil itu juga muat banyak gitu, kamu kemana-mana bawa. Gitu bawa barang, terus juga perjalanan jauh kayaknya nggak akan banyak trouble gitu kalau bawa mobil yang lumayan tinggi gitu kan, karena kan kita nggak ada yang tahu namanya pekerjaan, kadang suka di gunung, suka di mana gitu kan, jadi gitu sih. Kata 2025 terkait program diet sudah seperti apa progresnya? Kalau progresnya sebenarnya kalau yang terlalu signifikan belum, tapi badannya tuh kerasa ada progres yang kayak sekarang udah nggak gampang capek gitu. Biasanya kan gampang ngos-ngosan, gampang apa, sekarang udah enggak. Makan juga sudah porsinya sudah jauh dikurangin jauh sekali. Sekarang makan dikit juga udah kenyang banget. Kalau misalnya baru turun tuh baru kayak 3 atau 4 kiloan sih, tapi masih stuck di situ. Jadi masih kadang naik, kadang turun gitu. Jadi program apa yang kamu jalankan? Mengurangi makan? Iya, Mengurangi juga dengan olahraga? untuk sekarang sih mengurangi makan. Baru olahraga itu aku baru mau mulai besok. Besok baru mau mulai olahraga, jadi baru ngurangin makan, paling sama minum minuman manis, tepung, gitu-gitu sih. Olahraga apa yang sudah diincar dan dia
dia rasa pas sama kamu? Aku sih mau ngambil kemarin, yang penting aku nggak main beban sih. Dokterku ngomong gitu, dia bilang pokoknya jangan main beban. Yang penting tuh yang penting apapun kardio lakuin gitu. Kalau bisa lama, ya kalau nggak bisa nggak apa-apa pelan-pelan aja. Yang penting jalan kaki. Gitu. Seberapa penting atau change kamu ketika kamu ingin balik lagi ke acting dengan kamu sebelum menurunkan berat badan atau setelah, nah menurut kamu change kamu lebih besar? Sebenarnya kalau nih bilang change itu kita nggak ada yang tahu ya. Kayak yang sekarang terjadi sama aku aja, aku nggak pernah kepikiran dalam hidupku gitu. Dengan berat badannya segini aku masih bisa istilahnya masuk TV lagi, podcast lagi, terus ya banyak job yang akan datang lagi gitu kan. Sebenarnya enggak, cuman kalau dibilang aku nyamanan kemana, kayaknya sebenarnya sekarang pun nyaman-nyaman aja sebenarnya. Cuman kan balik lagi ya, kalau badanku yang kayak gini kan tergantung karakter misalnya kayak lucu-lucu atau komedi mungkin masih masuk gitu kan. Tapi kalau misalnya kurus kan kayaknya tuh lebih sehat, terus mungkin banyak karakter yang bisa lebih aku gapai lagi dengan badanku yang ideal gitu. Tapi so far mau gendut mau kurus sih no problema for me sih kalau untuk syuting gitu. Kamu juga nggak ngerasa ada penyakit apapun ya sekarang? Alhamdulillah enggak sih, paling ini cuman kalau dengar suara aku emang lagi bindeng, aku lagi radang juga, lagi flu juga, lagi kayaknya mau demam. Cuman ya paling kayak sakitnya gara-gara kecapean aja sih mungkin gitu, karena kemarin kan aku baru ada kerjaan di luar kota, jadi kayaknya ya karena itu sih, karena ngedrop kayak. Karena 2025 sudah ada rencana untuk mungkin menjalin hubungan baru atau sudah lagi dekat sama siapa gitu? Pacar ya? Kalau sumpah, tapi aku nggak bohong ya, kalau deket gak ada, sama sekali gak ada. Tapi kalau pengen punya pacar, pengen kok. Dari kemarin sempet curhat juga ke beberapa tim aku gitu, pengen punya pacar. Cuman ya gimana ya, karena enak kan ya kalau misalnya berproses kerja terus ditemenin sama seseorang gitu. Cuman kan ya mau gimana, kalau emang belum ada jodohnya, belum ada yang cocok juga, mau dipaksa kayak gimana pun nggak bisa gitu. Ditambah takutnya aku nggak dapat pasangan yang bisa ngertiin posisiku sekarang gitu. Jadi ya doain aja. Dekat-dekat belum ada. Yang ngedeketin, yang mencoba ngedeketin. Yang ngedeketin aku nggak ngerti sih cara bedain orang deketin sama enggak tuh gimana. Jadi menurut gue enggak sih, belum ada. Tapi kamu kepikiran gini nggak kan? Ini kan kamu lagi di puncak ya, ibarat. Ketika ada orang yang deketin, kamu pernah kepikiran nggak sih? Ini orang beneran sayang sama gua, cuma sekedar lu mau pacaran sama gua atau lu mau memanfaatkan gua di situasi gua yang sekarang? Pernah kepikiran gitu? Kalau kepikiran kayak gitu sih ya wajar, mungkin ada gitu. Ada rasa takutnya juga. Takutnya kayak emang kagak sayang gitu. Emang tahu aja mungkin sekarang istilahnya lagi banyak kerjaan, lagi disorot nih gitu. Cuman aku balik lagi aku tuh orangnya peka banget. Jadi aku tahu saat orang memanfaatkan sama orang yang beneran sayang tuh aku tahu sih. Jadi gimana ya, kemarin juga banyak pengalaman di hidup yang sebelumnya, dari hubungan-hubungan yang sebelumnya. Jadi mungkin sekarang lebih matang sih kalau masalah hubungan gitu. Tahu mana yang main-main, tahu mana yang gak serius, tahu yang emang pengen ikut tenernya doang, kayak gitu-gitu sih. Tapi kamu lebih pengen pacaran dulu kan? Aku iya memang, karena aku merasa aku masih muda sih. Aku masih 22, tahun ini baru 23. Jadi kalau langsung menikah tuh kayaknya terlalu serius gitu. Jadi jalanin aja dulu. Kalaupun langsung menikah nanti banyak waktu yang harusnya masih kamu nikmatin, terus harus jadi ibu rumah tangga. Itu karena kan kalau sudah menikah konteksnya sudah berbeda. Itu kan udah ibadah, dimana ibadah itu harus nurut sama suami gitu kan. Jadi kayaknya belum sih, belum. Aku lagi benerin pattern hidupku aja sih, kayak path di hidupku, jalan di hidupku. Jadi
Ya kayaknya mau yang pengen yang enjoyment aja sih, kayak sama-sama kerja, kalau nggak sibuk kayak saling ketemu, saling support, kayak gitu-gitu aja sih, yang ringan-ringan aja lah gitu. Kalau bicara tadi kamu lagi pengen bener-bener hidup kamu, mungkin ada tipe cowok kayak gimana sih yang kamu pengen, yang sebayangan kamu bisa nih nuntun kamu, Aduh. jagain kamu. eh aku sih kalau tipe cowok, mungkin kalau kakak tanya aku dulu aku banyak banget pengennya ini ono, ini ono, ini ono. Tapi kalau sekarang tuh yang penting nomor satu tuh harus tinggi sih, harus lebih tinggi dibanding aku. Mm-mm. Itu udah fisiknya ya, tapi overall aku cuman pengen dapetin pasangan yang bisa matiin si masculinity yang dalam diriku. Jadi karena aku kerja kayak kemana-mana tuh aku harus, istilahnya aku harus benerin hidupku di kakiku sendiri, kayak aku harus jadi cowok sekaligus cewek nih dalam hidupku gitu kan. Nah aku pengen, ya aku butuh cowok yang kayak bisa mematikan sisiku yang kayak gitu pas aku sama dia. Jadi aku bisa jadi ya wanita seutuhnya yang kayak manja-manja, yang nggak takut ini ono, kayak ya bikin rasa nyaman, bisa jadi rumah juga. Karena kan aku tipe yang, aku tuh orangnya kalau cari pasangan tuh pasanganku banget. Jadi kayak pokoknya apa gue mau sama cowok gue kayak gitu-gitu loh. Jadi tipe yang kayak gitu banget. Jadi harus dapat pasangan yang sama, yang dia tuh hidupnya juga pasangannya banget gitu. Yang kayak pokoknya intinya aku nggak pernah nyari yang macam-macam sih, lebih ke ya yang pertama harus bisa ngasih rasa aman, itu bisa matiin si masculinity yang dalam diriku gitu, bisa yang tahu hidupnya tuh mau ngapain, mau apa aja yang dicapai, kayak gitu-gitu sih. Kayak ya sama ya itu paling yang ngeklik sih, kayak yang penting ya itu sih. Heeh. Betul, betul, betul. Istilahnya aku tahu aku nggak sendiri gitu, aku punya dia gitu. Begitupun dia ke aku gitu. Jadi lebih ke situnya sih, sama seagama ya. Jadi yang nggak seagama saya mohon maaf. Aduh gitu. Tapi kalau ada yang nggak seagama dan rela meninggalkan agamanya demi kamu, Aku bukti keseriusan nggak sih buat kamu? aku bukan tipe orang yang pengen ngerebut orang dari Tuhannya sih. Jadi kalau kamu mau sama aku dengan agama aku, ya kamu harus jatuh cintanya sama agama aku. Kamu beneran cinta sama agama aku, kamu beneran ya jatuh cinta lah sama Islam gitu, baru aku mungkin akan terima kamu gitu. Karena at the end of the day dia bakal jadi imamku. Kalau dia cuman ganti, istilahnya ganti religion ke aku hanya karena cinta sama aku, nanti cintanya habis dia balik lagi ke religion dia yang lama gitu kan. Jadi ya kayak gitu sih, makanya aku sangat menghindari beda agama tuh, karena ya aku ngerasa bersalah aja gitu, kayak gitu. Agak sulit nggak sih Kak Alita untuk kamu memutuskan saat ketika kamu ingin memulai pasangan hidup dengan beratnya kamu melewati hari-hari kemarin kamu sendiri, agak lebih sulit nggak sih Kak? Aku sih kalau sebenarnya udah jadi bahasan aku kemarin sama teman-temanku ya. Eh, Lebih ke mungkin sekarang aku lebih ke insecure sih Kak, karena mungkin masa laluku dan aku kalau dibilang dari keluarga darah kan aku memang sendirian. Jadi lebih ke aku bukan takut laki-lakinya, tapi aku takut ada nggak sih orang tua laki-lakinya yang mau menerima aku dengan masa laluku yang seperti itu. Walaupun aku sekarang sudah berubah, aku sudah, ya istilahnya kan saat itu pun aku melakukan hal-hal yang tidak baik juga kan karena tuntutan hidup ya gitu. Kalau sekarang kalau ada yang halal ya pasti aku lakukan yang halal lah. Dan aku kan istilahnya sudah dekat sama Tuhanku sendiri juga. Jadi aku sudah tidak mau melakukan hal yang mengecewakan Tuhanku sendiri. Jadi aku lebih ke ya agak agak overthinking juga sih, kayak ada nggak ya yang mau pacaran sama gue, atau kayak ada nggak ya yang nanti bakal nikahin gue, orang tuanya terima nggak ya punya menantu dengan segala kehektikan yang ada di sosial media gitu. Ada kepikiran-kepikiran kayak gitu, ada. Cuman gimana ya, yang ya itulah yang namanya jalan hidup kan surprises ya. Jadi kadang yang kita bilang nggak mungkin jadi mungkin gitu. Jadi aku serahin aja semua sama di atas lah gitu. Sekarang aku fokus benahin diriku lebih baik lagi, fokus fokus benahin hidupku untuk jadi lebih baik lagi, lebih bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Kak Alita, kamu memaknai tahun 2024 seperti apa?
Hmm, dalam satu kata ya, Ada memaknai yang discreet nggak apa-apa, nggak satu apa kata ya? juga. Apa Tahun sih? tempaan mungkin, Enggak sih, tahun keberuntungan menurutku. keberuntungan. Dengan segala mungkin kalau dibilang tahun keberuntungan orang-orang bingung ya karena 2024 2023 dan 2024 ku kan memang sangat berat. Tapi ada sisi lain yang aku dapatkan kedamaian di 2024 yaitu ya aku bertemu kedamaian dengan tante dan omku. Aku ngebangun mau jajan dari nol walaupun istilahnya aku depresi dan segala masalah yang pernah terjadi, tapi 2024 itu yang menjadikan aku pribadi yang lebih ikhlas, yang lebih menerima, yang lebih berhenti memakai tanda tanya ke Tuhan gitu. Jadi aku lebih memaknai 2024 itu sebagai Titik new balik me gitu. sih, ya. Titik Titik balik. baliknya seorang aku gitu. Jadi iya kalau dibilang memaknai ya iya titik balik sih kayaknya. Titik balik aku di mana aku memang menerima bahwa kehidupan itu akan terus-menerus kayak begitu gitu. Jadi stop tanda tanya, ya udah terima aja. Titik aja udah ikhlasin, ya jalanin apa yang dijalanin karena ya itu aku percaya Tuhan bakal ngasih hadiahnya sih di akhir. Jadi dan saat aku tahu ini yang dikasih Tuhan, aku jadi kayak ini loh sebuah hasil kalau kamu berhenti tanda tanya atau berhenti nyalahin Tuhan gitu. Artinya seberapapun keras kita teriak, pada akhirnya kita pun yang harus tetap menjalani hari itu. Betul, betul. Karena yang tahu diri kita, hidup kita ke depannya mau apa itu hanya diri kita sendiri. Orang itu hanya bisa berkomentar gitu kan. Oke, siap. Terakhir Kak, target berat ideal yang ingin dicapai di 2025. Berat idealnya ya 60 atau 65 kilo sih. Sekarang kan 109, 110. Jadi mau ke 60 kilo sih. Kalau bisa sebelum pergantian tahun ke 2026 gitu.